Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut kembali pada video yang kedua. Kita akan membahas tentang manajemen disk. Video ini saya pecah-pecah karena memang supaya mempercepat proses akses video. Baik, kita lanjut tentang materi selanjutnya, yaitu tentang manajemen disk. Jadi pada modul ini kita akan membahas bagaimana manage dan mengelola sebuah hard disk. Ada namanya formatting atau format untuk menentukan, mengatur sebuah hard disk, mengosongkan dan menggunakannya. Kita menggunakan istilah formatting atau kita kenal dengan formatnya. Ada namanya low level formatting, kemudian ada namanya physical formatting ya. Membagi disk ke dalam sektor di mana disk controller dapat membaca dan menulis. Nah, bagi yang sudah biasa bekerja di data center, kita kenal juga namanya ada RAID, ada RAID 1, RAID 2, RAID 3, RAID 5, dan seterusnya. Kalau biasanya di PC atau laptop kita hanya kenal istilah namanya partisi dan lain sebagainya ya. Artinya tujuannya adalah membagi disk ke dalam beberapa bentuk virtual disk atau bisa kita sebut dengan partisi ya. Untuk menggunakan file yang disimpan pada sebuah hard disk, sistem operasi membutuhkan record dari struktur data yang ada pada sebuah hard disk. Partisi disk atau partisi hard disk ke dalam satu atau lebih kelompok silinder. Kemudian ada logical formatting atau buat suatu sistem. Kemudian ada namanya boot block atau menginisiasi sistem yang digunakan biasanya untuk melakukan booting terhadap sistem operasi. Ada bootstrap disimpan pada ROM, kemudian ada program bootstrap loader. Kemudian metode sektor sparing digunakan untuk menangani blok yang rusak. Pada sistem MS-DOS, disk bentuk layout hard disknya seperti ini. Ada sektor 0, sektor 1, sektornya dan seterusnya ya. Ada boot blocknya untuk melakukan boot, ada FAT-nya, kemudian ada root directory-nya, ada data blocks-nya, kemudian subdirektorinya dan seterusnya ya. Kemudian kita akan membahas tentang manajemen swap space. Artinya kita sebelumnya pernah juga membicara tentang swap. Artinya pada modul virtual memory, swap space adalah virtual menggunakan disk space sebagai perpanjangan atau space tambahan dalam sebuah memori. Karena memori itu terbatas dan biasanya memang kita tidak bisa menambah mau kita ya, ada keterbatasan. Baik itu slot maupun kepingan memori itu sendiri. Sedangkan kalau hard disk itu lebih cukup fleksibel karena pilihan kapasitas hard disk itu cukup banyak sehingga kita lebih gampang untuk menambah kapasitas hard disk. Swap space berusaha agar file sistem secara normal dapat dipisahkan ke dalam partisi hard disk. Kemudian kita bahas tentang implementasi stable storage. Artinya skema RAID headlock-nya membutuhkan stable storage. Untuk mengimplementasikan stable storage, ada namanya replikasi informasi yang dibutuhkan ke banyak peralatan storage. Biasanya disk ke disk dengan failer model yang independen. Kemudian update informasi dikontrol untuk meyakinkan apakah kita dapat melakukan recover stabil data setelah kegagalan selama transfer data atau di recover. Tertiary storage device. Ciri-ciri tertiary storage device, biayanya produksi lebih murah, menggunakan removable media, data yang disimpan bersifat permanen. Kemudian macam-macamnya ada namanya removable disk atau yang kita kenal dengan istilah hard disk eksternal atau flash disk. Ada warm disk dan ada tape. Biasanya tape ini digunakan biasanya pada media backup ya, data center atau maupun komputer-komputer yang dahulu seperti masih menggunakan tape ya. Itulah bahasan kita pada pertemuan ini.
Kemudian kita bahas detail tentang removable disk-nya. Dulu kita mungkin sebelum ada flash disk kita kenal namanya disket ya, mungkin yang lahir pada tahun 80-an dan kuliah pada awal 2000-an atau tahun 2000-an mungkin masih mengenal namanya disket ya mungkin, tapi kalau yang sudah lahir sudah mengenal komputer di atas tahun 2010 mungkin sudah nggak kenal ya namanya flash disk disket seperti ini ya. Dulu memang kapasitas sangat kecil ya, antara 1 sampai 2 mega, karena memang dulu hanya bisa digunakan untuk menyimpan file-file yang sifatnya kecil ya, seperti Word dan lain sebagainya ya. Dan dulu juga kapasitas file nggak ada yang seperti sekarang ya, yang besar-besar, sehingga dulu tidak membutuhkan penyimpanan yang besar. Kalau sekarang file-file bentuknya walaupun Word sekarang besar-besar karena dimodifikasi menggunakan ada tambahan gambar dan lain sebagainya, sehingga kalau sistem ini masih digunakan tentunya sudah tidak layak lagi untuk digunakan, ini tidak dapat menyimpan data yang umumnya sudah besar sekali ya. Kemudian removable disk lainnya seperti ini ya, seperti hard disk yang bentuknya SATA atau hard disk eksternal ya, yang masih sifatnya pakai piringan ya. Kemudian hard disk biasa ya, yang dibuat sebagai eksternal hard disk ya, yang tentunya ini juga sudah cukup besar kapasitasnya ya. Kemudian ada warm disk atau aluminium film yang tipis dilapisi oleh piringan plastik ya pada bagian atasnya. Nah, ini mungkin kita kenal seperti CD, DVD dan lain sebagainya ya. Nah, itu namanya warm disk ya. Sekarang kalau ini sekarang masih digunakan ya, tapi memang sudah mulai berkurang ya. Orang sudah banyak beralih ke flash disk, lebih fleksibel dan lebih gampang untuk memindahkan data. Kalau bentuknya CD dan DVD, itu kita masih membutuhkan alat atau software khusus yang dapat digunakan untuk memindahkan data dari personal komputer atau PC, laptop dan sebagainya ke dalam media ini, karena kita tidak bisa langsung copy paste atau kopas ke dalam CD-ROM atau DVD ya, karena dia sifatnya ada protected lah ya, tidak sifatnya read only dia, sehingga membutuhkan tools tambahan. Kemudian ada namanya tab ya, biasanya tab ini digunakan untuk sistem backup, biasanya saat ini juga masih banyak digunakan di kantor-kantor atau data center untuk melakukan backup data. Ini kapasitasnya juga cukup besar ya, biasanya antara 2 tera sampai dengan 6 tera ya, tergantung generasi. Ada istilahnya LTO2, LTO4, LTO6, sekarang udah ada LTO8 terakhir kalau nggak salah. Nah, ini kapasitasnya juga sudah belasan giga ya. Rata-rata kalau LTO6 masih banyak menggunakan, dia maksimal 6, sekian giga ya, satu kepingannya. Kemudian isu seputar sistem operasi ya. Tugas terpenting dari sistem operasi adalah mengatur physical device dan menampilkan abstraksinya ke dalam mesin virtual dari aplikasi atau interface sebuah aplikasi. Untuk hard disk, OS menyediakan 2 abstraksi, yaitu raw device atau array dari beberapa data block. Kemudian file system ya, sistem operasi mengantrikan dan menjadwalkan beberapa permintaan sesuai dengan request terhadap sistem tersebut. Interface aplikasi ya, kebanyakan sistem operasi menangani removable media hampir sama dengan fixed disk, yaitu cartridge diformat dan dibuat file sistem yang kosong pada disk. Tab ditampilkan sebagai media raw range dan aplikasi tidak membuka file pada tab, tapi tabs dibuka kesemuanya ke dalam raw device. Silakan dibaca penjelasannya, ini contoh dasar dari tab drive ya. Silakan nanti dibaca satu persatu. Kemudian penamaan file, penamaan berkas pada removable media cukup sulit, terutama pada saat menulis data removable cartridge pada satu komputer, kemudian menggunakan cartridge dan pada komputer yang lain. Nah, ini memang kalau masih sifatnya tadi tab
kita tidak bisa seenaknya mengganti nama file seperti pada flash disk. Sama halnya dengan pada warm disk tadi ya, pada CD dan DVD-ROM kita tidak gampang mengganti nama file. Kita mesti ekstrak dulu, mesti kita pindahkan dulu ke dalam komputer, baru kita bisa mengganti dan kemudian kita balikin kembali ke dalam media tersebut. Hierarchical Storage Management ya, ini HSM atau storage arrow HSM menjelaskan storage hierarki antara primary memory dan secondary storage untuk membentuk tertiary storage ya. Tertiary storage biasanya diimplementasikan sebagai jukebox dari tabs atau removable media. Biasanya penyatuan ke dalam tertiary storage adalah extending file system. Pertama kecil dan frekuensinya sering digunakan oleh disk, kemudian besar, usianya tua dan termasuk file yang inaktif akan arsip ke dalam jukebox. Artinya biasanya ada kriteria data ini tergantung dari penggunanya ya, tergantung dari si pemakai sistem tersebut atau tipe disk tersebut. Biasanya ada media, sekarang ada istilah SD, ada namanya flash dan lain sebagainya. Masing-masing jenis media itu biasanya penggunaannya pun berbeda-beda karena kecepatannya juga berbeda-beda. Jadi misalnya karena juga kosnya juga berbeda. Misalnya data yang official yang sering digunakan tiap hari biasanya digunakan pada atau disimpan pada sistem SSD atau sekarang flash. Sedangkan data-data yang tadi yang jarang digunakan atau bahkan sudah melewati masa aktifnya biasanya disimpan pada tadi pada tab dan lain sebagainya ya, sehingga mengurangi biaya dan cukup efisien ya. Kecepatan. Dua aspek terkait dengan kecepatan tertiary storage adalah bandwidth dan latency ya. Bandwidth diukur dengan byte per detik ya. Sustain bandwidth-nya rata-rata rate selama transfer atau byte per transfer ya. Time rata-rata atau average data rate sejak transfer terbesar ya. Kemudian effective bandwidth-nya rata-rata seluruh I/O atau input output waktu I/O-nya atau I/O times, termasuk seek-nya atau locate dan cartridge switching-nya. Kecepatan contohnya akses latensi jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menempatkan data, amount of time needed to locate data. Akses time untuk disk, pergerakan arm ke silinder yang dipilih dan menunggu retentional latency 25 milisecond. Akses pada tab membutuhkan lilitan tab hingga blok yang terpilih sebagai tab head-nya. Silakan nanti dibaca ya reliability-nya. Disk drive lebih reliable daripada removable disk atau tab drive. Optical cartridge lebih reliable daripada magnetic disk atau tab. Head crash pada fixed hard disk secara umum merusak data. Head crash in fixed hard disk generally-nya destroy ya, artinya silakan dibaca. Biaya main memori lebih mahal dibandingkan disk storage ya. Tadi saya bilang memori itu pertama kita tidak gampang menambah atau menambah atau mengextendnya. Sedangkan disk storage itu relatif lebih gampang karena pilihan kapasitasnya cukup banyak. Sedangkan main memori atau memori itu terbatas. Apalagi komputer, laptop, PC yang kita gunakan tentunya ada batasannya. Kemudian di segi OS-nya juga berpengaruh tentang 32 bit atau 64 bit. Sehingga memori itu tidak gampang untuk kita upgrade atau kita tambahkan. Itulah pembahasan kita pada modul yang ke-13 ini. Silakan rekan-rekan semua untuk dipelajari nanti materi yang saya share. Silakan dibaca, dipahami, dan didiskusikan jika ada yang kurang jelas dari apa yang saya jelaskan pada video ini. Silakan ditanyakan dan didiskusikan ya. Saya ingatkan kembali bahwa pencatatan kehadiran dinilai dari rekan-rekan semua, keaktifan rekan-rekan semua pada media diskusi. Kemudian nilai tugas juga sama. Nilai tugas dilihat dari
kualitas apa yang disampaikan pada media forum diskusi. Kalau hanya menyampaikan iya atau hadir, tentunya itu tidak dianggap sebagai nilai tugas. Kualitas informasi yang disampaikan, diskusi yang disampaikan melalui media diskusi atau forum diskusi, itu akan menjadi poin penilaian tugas pada mata kuliah sistem operasi ini. Demikian, nanti kita ketemu kembali pada pertemuan yang ke-14. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.